Bos Xiao, kamu menyimpan kecantikan di rumah emas ya? Tidak kenal. Kino, Putri Awan di masa lalu, siapa yang tidak kenal? Hanya tidak menyangka, urusan pernikahan bisa berantakan seperti ini. Kalian masih bisa tinggal sekamar, hatimu terlalu lembut ya? Ming Xuan, ada temanmu datang. Ayah, siapkan buah-buahan untuk kami, cari juga anggur merah. Kamu tahu seleraku. Nanti cicipi koleksiku. Baik, kalau tidak enak aku tidak minum. Gomong-gomong, tadi datang, sepatuku kotor. Bersihkan dong. Fei kadang-kadang, aku benar-benar kagum dengan ketenanganmu. Tapi sikapmu seperti ini, sekarang sudah bosan kulihat. Malam ini kamu tidur di awan saja. Kami berdua masih ada urusan yang perlu dibicarakan. Apa ini? Letakkan barangku. Kenapa menyentuh bajuku? Milikmu? Kamu bilang baju-baju ini, mana yang milikmu? Kamu cuma barang yang Ming Xuan sembunyikan di rumah. Sama seperti tas ini, apa bedanya? Kamu benar. Meskipun aku hanya barang, setidaknya dipajang di rumah. Lebih baik dari kamu yang cuma barang sekali pakai. Jangan naif berpikir, menginap di sini. Berarti jadi nyonya rumah, berhak mengatur barang-barangku? Barang sekali pakai, kemarin yang diusir dari rumah bukan aku. Hari ini aku akan buang semua baju ini. Akan kutunjukkan padamu cara mengatasi sampah ini. Sedang apa kalian? Ming Xuan, kamu yang menyuruhku datang. Melihat barang-barang ini membuatku jengkel, kamu pasti tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Mau buang apa? Buang saja. Termasuk dia? Aku tidak mau satu atap dengannya. Ming Xuan, apa maksudmu? Xiao Shangqi sudah kuat. Tidak bisa bangun lagi, kamu pikir barang rampasan sepertimu masih layak dikoleksi? Kamu menggeserku? Bersihkan barang-barangmu. Zhao Ming Xuan, Aku mau pergi sarapan di luar. Rumah terlalu berantakan. Semoga saat aku kembali, sudah rapi kembali. gadis itu menyuruhku mengawasimu membereskan barang. Jangan mengawasiku seperti mengawasi pencuri. Kalau sudah selesai, akan kubolehkan kamu memeriksa.
Nona Chen, butuh bantuanku? Awalnya ingin menghubungi kalian setelah semuanya stabil. Tak disangka bertemu secepat ini. Kenapa kamu bisa di sini? Aku selalu penasaran, kota kecil yang membuatmu dan Xiao Shangqi begitu betah dan enggan pulang. Seperti apa rupanya? Akhirnya melihatnya, lumayan. Kamu kesini buat apa? Xiaoran, sebenarnya kamu cukup membenciku, kan? Setelah menyiksamu dan Xiao Shangqi, akhirnya kembali ke sisi Zhao Mingxuan. Orang yang pura-pura tidur, aku tak ingin lagi mencoba membangunkannya. Banyak hal yang tak bisa ku kendalikan. Saat aku tak punya apa-apa, Zhao Mingxuan bersedia menempangku. Aku terpaksa menyetujui. Tuan Zhao Mingxuan, itu orang seperti apa? Orang yang menyebabkan kematian ayah Xiao Shangqi. Kamu tahu hal ini? Tak hanya tahu, aku juga yang memberi kabar. Sayangnya, dia tetap tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ingin apa? Zhao Mingxuan tidak tahu aku datang ke Wusu. Jika ku katakan, ini inisiatifku sendiri, ingin membantu Xiao Shangqi, apa kamu akan mendukungku? Tidak. Aku tahu kalian sudah putus, tapi tak sampai bermusuhan, kan? Hubungan antara kalian berdua tak ada hubungannya denganku. Kalian berdua, satu menyelamatkan, satu bergantung. Permainan amal seperti ini, aku juga tidak tertarik. Water Wen He. Ini sarapan bos Xiao pagi ini. Kasih saja padanya. Dia mau kembali menjenguk Xiao Shangqi. Rumah sakit. Aku boleh pulang sekarang? Menginap semalam lagi, besok baru pulang. Setelah istirahat, akan datang bawa makanan untukmu. Masih buru-buru mau pulang, aku bilang kamu tidak menghargai. Hari-hari indah di rumah sakit, ini harus menunggu sampai kamu sembuh. Orang lain masih mau ikut ke rumah merawatmu? Hargailah waktu yang baik ini. Tidak usah merepotkannya. Mulut mengatakan tidak tapi hati sebenarnya iya. Dia saja tidak merasa repot. Lama tidak bertemu. Kenapa bisa tidak hati-hati seperti ini? Sampai masuk rumah sakit. Sulit sekali akhir-akhir ini ya. Kenapa kamu datang ke sini? Tempat ini, apa ada peraturan Jen VR yang melarang masuk? Kenapa satu persatu memberi reaksi seperti ini? Setelah kembali ke Hupeu, bersikap seolah sudah menang. Dia yang membuatmu seperti ini, benar kan? Aku tanya kenapa kamu datang. Dia semakin menjadi-jadi. Awalnya aku sudah tidak mempermasalahkan status mengalah demi kedamaian, tapi dia malah semakin menyiksaku. Mary McKenko. Mungkin karena dia selalu memikirkan masa lalu antara aku dan kamu. Aku tanya kenapa kamu datang. Datang membantumu. Shang-Chi. Dulu aku kembali ke sisi Zhao Mingxuan karena sudah tidak punya pilihan. Akhir-akhir ini aku melihat dia mengincarmu. Hatiku tidak pernah tenang. Sama halnya menyerapmu. Dia akan melindungiku sebagai barang rampasan? Dia tinya.
Kita berdua sudah terikat bersama, menjadi lawannya. Aku dapatkan beberapa hal, aku yakin jika kita bekerja sama, pasti bisa menjatuhkannya. Kenapa mau membantuku? Karena kita adalah orang yang sama. Dulu selalu saling menghangatkan. Sekarang kita kembali terpojok oleh musuh yang sama. Lalu mengapa harus berjuang sendirian? Apa syaratnya? Ya, aku punya maksud tertentu. Aku ingin berdiri di sampingmu lagi. Mari beri kesempatan baru untuk kita berdua. Kamu suka wushu, maka aku akan pelan-pelan mengenal kota ini. Aku ingin tinggal di tempat yang ada kamu. Hidup dengan tenang. Boleh? Kalau begitu, apapun yang ada di tanganmu, aku tidak butuh. Yang kamu inginkan tidak ada di sini. Selain itu, aku suka kota Wushu. Karena di sini ada Hisia Oran. Tapi sepertinya dia tidak terlalu tertarik padamu lagi. Kamu sudah bertemu dengannya? Xia Oran. Maaf, aku tidak tahu Chen Fei akan datang. Kamu sengaja datang hanya untuk ini? Tidak apa-apa. Aku bertemu Fei di Jifeng. Dia bilang ingin menjengukmu, jadi aku memintanya mengantarkan sarapanmu. Ini tidak tahu. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin tahu urusannya. Mengapa dia datang? Termasuk bagaimana kamu akan membantunya? Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak berniat membantunya. Xiao Shangqi. Kamu bisa balik sini, berarti kondisi tubuhmu sudah cukup membaik. Sebenarnya di stasiun kami sedang sangat sibuk. Banyak pekerjaan. Mulai sekarang aku tidak akan ke rumah sakit lagi. Hisia Oran. Apakah perhatianmu padaku di rumah sakit hanya sementara? Sementara apa? Kedengarannya aneh. Aku menjengukmu di rumah sakit, menemanimu ke pemakaman, semua itu untuk membalas kebaikanmu menyelamatkanku. Aku masih harus menulis naskah. Aku naik dulu. Kebaikan apa? Sudah pulang. Kenapa kamu di rumah hari ini? Tidak ke rumah sakit? Sedang apa? Biarkan darah mengalir ke paha. Kurangi pasokan darah ke otak. Dengan begitu, bisa mengurangi pikiran yang mengganggu. Ada yang mengganggu pikiranmu? Katakan itu membuatku bahagia. Masalah apa? Aku bertemu Chen Fei hari ini. Chen Fei. Bagaimana dia bisa datang? Datang ke Xiao Shangqi. Harus. Saya menemukan sekarang. Tidak ada yang disebut sanadu. Untuk melindungi orang-orang dan hal-hal yang tidak ingin Anda lihat. Akhirnya, aku bisa hidup dengan tenang. Chen Fei datang lagi. Xiao Shangqi mulai menjelaskan padaku. Jadi kau tidak ingin mendengar penjelasannya? Tidak mau. Chen Fei selalu tahu. Ini adalah Zhao Lihuan, memahami ayah Xiao Shangqi. Dan dia juga memberitahu Xiao Shangqi. Kata Chen Fei. Pada saat itu, Xiao Shangqi tidak mengatakan apa-apa. Hanya mendorong saya pergi. Pilih untuk bertarung bersama Chen Fei. Sekarang Chen Fei menempatkan informasi penting. Sudah dikirim. Apa yang kau lakukan? Masih cemburu? Tiba-tiba aku menemukan waktu ini. Di rumah sakit untuk merawat Xiao Shangqi. Biarkan aku hampir baik-baik saja. Jadi saya memutuskan. Tidak masalah jika mereka berdua adalah musuh. Berpegangan bersama melawan Zhao Lihuan. Aku tidak akan kembali.
3 orang pergi ke pertunjukan kelompok. Bisa saya mendukung Anda? Mengapa Anda membeli sikat gigi mereka? Kali ini bukan sikat gigi. Aku membelinya untukmu. Cocok untuk saya. Aku juga punya satu. Ngomong-ngomong, kau kembali hari ini, Lao Sui berkata. Di malam hari, kita pergi ke gunung untuk barbeque. Ayo pergi bersama, tolong. Apakah kamu tidak merasa lelah keluar setiap malam? Aku lelah. Tapi Sui Mingwei, sama seperti memukul darah ayam setiap hari. Kalian pergi saja, aku tidak ikut. Jangan begitu. Apa kamu khawatir bekas lukamu itu belum sembuh di hadapannya? Aku cuma tidak mood hari ini. Baiklah. Kadang-kadang, belajar untuk melepaskan. Semua hal ini, serahkan saja pada waktu, jangan terlalu memaksakan diri. Aku pergi dulu, ada urusan. Tolong taruh ini di lantai atas. Makasih. Selamat bersenang-senang. Belajar untuk menyerahkan pada waktu. Halo, Kamu pulang sendiri, rumahmu sepi sekali. Bagaimana kalau aku Xiaomo? Neneng kakmu? Obat sudah dibawa pulang? tidak apa-apa, besok biarkan mereka mengambil barang-barang lainnya. Bawa pulang saja. Baiklah. Oh iya, tentang Chen Fei bagaimana penanganannya? Aku lihat dia sudah check-in, sepertinya tidak cuma 1-2 hari. Akan pergi. Dia bilangnya, bukti tentang Shao Mingxuan. Tapi tidak mau bilang apa, aku akan coba cari tahu. Tidak perlu melakukan apa-apa. Karena dia ingin tinggal di Jifeng. Perlakukan dia seperti pelanggan biasa. Aku mau kasih saran. Xiaoran, kamu harus memahaminya. Kalau bukan karena pernikahan Chen Fei dan kejadian-kejadian berikutnya, bagaimana mungkin kalian sampai seperti sekarang? Orang yang pernah terluka sekali akan menjadi sangat sensitif. Lihat apa? Ini, Chen Fei. Tamu yang check-in kemarin. Kamu tidak merasa nama ini sangat familiar? Tadi malam Bos Lin yang mengantarnya pulang. Jangan sembarangan membicarakan privasi tamu. Aku ingat pernikahan abad dari grup Deju, dia. Maksudmu yang itu, yang dibatalkan sampai terkenal seantero negeri, Putri Awan. Selamat pagi, Nona Chen. Apakah tadi malam tidur nyenyak? Wusu dan Hupu memang berbeda, seorang yang terhormat. Wakil Direktur Hotel Black Pine malah bergosip dengan karyawan. Maaf, Maaf, Nona Chen. Bos Xiao kalian tinggal di kamar mana? Kalian sudah bergosip tentangku, pasti sudah tahu. Xiao Shangqi yang memukul mempelai pria di pernikahan. Lalu membawaku pergi. Hubungan antara kami tak perlu kujelaskan lagi. Bos Xiao tidak tinggal di hotel. Dia menyewa rumah di luar. Tidak tinggal di hotel. Kasih alamatnya padaku. Nona Chen, Pega ini. Bos Xiao keluar dari rumah sakit. Sedang istirahat di rumah, dia tidak suka diganggu. Jika ada keperluan, bisa bicara dengan saya kapan saja. Xiaomo, beritahu semua orang. Lagi tidak usah. Jangan ganggu Bos Xiao. Aku akan beritahu semua orang sekarang. Bos Lin, apa maksudmu ini? Semua urusan Hotel Monsoon, saya yang bertanggung jawab. Tak perlu merepotkan Bos Xiao. Antara aku dan Shangqi, ini urusan pribadi yang penting. Apa yang bisa kau tanggung jawabkan? Ini tentang Shao Mingxuan. Saya juga bisa bertanggung jawab penuh.
Bos Xiao memang butuh istirahat. Jika dia ingin bertemu, pasti akan menghubungi Anda. Sudah sarapan? Menu sarapan Monsoon cukup beragam. Mau mencoba? Tidak perlu, sudah kenyang. Bagaimana perasaanmu hari ini? Sudah makan tepat waktu? Sudah. Lihatlah dirimu sekarang. Baru sembuh dari sakit. Tidak istirahat yang cukup, masih sering makan. Makanan yang tidak bergizi. Belum ada perkembangan? Aku akan pergi ke pabrik pengaduk wusu dan pabrik beton sekitarnya. Untuk lihat, mungkin ada bukti suap saat membangun Gunung King. Yang tersisa. Tidak mau tanya apa yang Chen Fei lakukan. Di Monsoon 2 hari ini, Tolong halangi dia, aku tidak ingin bertemu. dia banyak bertanya tentangmu. Dan merayu orang-orang agar berpikir. Hubungan kalian tidak biasa, menurutku. Dia memegang bukti itu cuma untuk cari muka di depanmu. Bagaimana kalau kamu pakai siasat merayu? Pasti hasilnya lebih efektif. Aku gak mau berhutang budi sama dia, apalagi ketemu. Bahkan gak mau ada hubungan sedikit pun. Oak, kamu memang tegar, nggak tergoda harta. Nggak tertarik sama kecantikan. Aku cuma merasa, kalau kamu terus-terusan begini, bisa-bisa sakit. Nanti kalau nggak mau kamu. Gimana dong? Aku belum bisa hubungi dia belakangan ini. Sudahlah, jangan urusin aku. Kamu sibuk aja sendiri. Aku nggak butuh pekerja paruh waktu, cepat pergi. Kamu mengurung diri di rumah, ngecek terus siang malam. Ujung-ujungnya malah semakin ruwet. Sebenarnya ada pekerjaan yang cocok banget buat kamu. Bos Lee masih ngasih aku tugas? Masa aku berani? Tapi sebagai bos, harus perhatian ke karyawan. Iya ya, Kong. Aku sekarang sendirian ngurusin Jifeng. Bantu aku sedikit. Udah, jangan cari-cari lagi. Tolong aku jalanin sekali ini. Aku masakin makanan yang layak buat kamu di sini. Udah. Mau kemana? Xiaoran, ada acara siang ini? Nggak ada liputan. Bukan, Lau Emma udah ngomong panjang lebar. Minta kamu bantu recam voice over Iklan. Aku, Iya, katanya klien ini pendengar setia Dajiabang dulu. Penggemar berat, pengen dengar suaramu. Bantu dia sekalian cari tambahan. oke kalau gitu, soalnya pendengar Dajiabang. Pasti aku bantu. SIP, aku kasih tahu dia. Pak Liu, lama nggak ketemu. Cawan, Kepala MA yang suruh aku rekam voice over. Bos Xiao udah sampai duluan. Kerjasama kalian bagus ya, acaranya udah tamat. Sekarang rekam iklan bareng, ya kan Bos Xiao? Iklan Jifeng ini. Terima kasih wartawan He. Bos Xiao kan sibuk banget. Ada waktu datang mengawasi iklan kecil. Aku sudah keluar dari rumah sakit, sedang istirahat jadi lumayan santai. Tapi kondisi tubuhku sudah tidak apa-apa lagi. Kalau gitu kita mulai ya. Nona Chen, aku benar-benar tidak bisa memberitahu Anda. Baiklah. Kamu tidak perlu kasih tahu alamat Bos Xiao. Ceritakan saja tentang dia di Wusu. Suster. Bisa bantu aku? Ada Pak Tante Weng. Aku tidak ingat kamar mana tempatku dirawat. Ku bingung juga, di bangsal 2 atau 3 ya? Aku lupa. Yang gak panik Tante Weng. Aku antar Anda kembali. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nona. Lawson. Kamu tidak usah ikut campur. Aku punya kartu kamarnya, aku yang antar dia kembali.
Terima kasih banyak. Makasih, Ja. Aduh, otakku ini kok jadi sering lupa ya? Lausan, bukannya hari ini kamu pergi ke rumah Bos Xiao? Kok pulangnya cepat sekali? Yang ini malah kamu ingat. Ke rumah Bos Xiao itu minggu lalu. Ayo hati-hati. Bukan hari ini? Mana ada? Aduh, otakku ini jadi kacau lagi. Perjalanan hanyalah pelarian sementara dalam proses mencari makna hidup. Setelah bertemu denganmu, hati yang tak mau berlabuh akhirnya berakar. Tempat hatiku tenang, musim angin menantimu. Bisa ubah kalimat ini? Terlalu kaku. Lagi pula siapa sekarang yang mau dengar kata-kata seperti ini di radio? Aku. Ulangi lagi ya. Perjalanan hanyalah pelarian sementara dalam proses mencari makna hidup. Xiaoran, perasaannya kurang kuat nih. Kasih lebih banyak lagi. Perjalanan hanyalah pelarian sementara dalam proses mencari makna hidup. Musim angin. Stop. Kali ini terlalu tidak natural. Xiaoran, ulangi lagi ya. Perjalanan hanyalah pelarian sementara dalam proses mencari makna hidup. Ulangi lagi, Xiaoran. Kasih lagi dong, sekali lagi ya. Xiaoran, mungkin kamu perlu mencari perasaan saat kamu merekam sebelumnya, oke? Kita coba sekali lagi. Bos Xiao, ada waktu untuk ngobrol sebentar? Aku keluar dulu sebentar. Seru gak sih, Xiao Shangqi? Aku juga ditugaskan mendadak oleh Lin Song. Aku nggak tahu kamu akan datang buat rekaman acara ini. Tapi aku memang sudah bilang sama Kepala Emma. Acara, saling membantu, ini punya arti khusus buatku. Kamu pikir aku percaya? Xiaoran. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menghindariku? Aku kirim pesan kamu juga nggak balas. Putus kontak selamanya adalah bentuk penghormatan terbesar untuk mantan. Kamu nggak tahu? Aku tahu. Tapi bisakah kita bicara dengan tenang? Pernah nggak kamu berpikir, sikapmu padaku berubah? Aku banyak berpikir akhir-akhir ini. Masalahnya bukan di Chen Fei Er. Tapi kehadirannya membuatku memikirkan hubungan kita. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya, Aku akui, mungkin beberapa tingkah lakuku dan perhatianku bikin kamu salah paham. Aku minta maaf sekarang. Tapi kehadiran Fei Er mengingatkanku. Orang nggak boleh karena emosi sesaat lupa arah yang sudah ditentukan. Kita berdua sudah nggak sejalan lagi. tapi kalau ada yang salah jalan, Ya lanjutin saja. aku ngerti. Kamu pulang dulu, aku mau di sini sebentar. Pak Liu, maaf tadi, kita ulang ya. Nggak apa-apa, Bos Xiao sudah pergi. Tapi dia ninggal pesan, kalau kamu benar-benar nggak mau rekaman. Dia setuju ganti orang. Kamu ngomong apa tadi? Mukanya kelihatan nggak enak. Jangan-jangan kamu bikin dia marah?
nggak ngomong apa-apa. Aku kasih tahu, ini diatur sama kepala MA. Dan dia pesan berulang kali, mau dikasih masukan atau enggak. Kamu harus rekam berkali-kali, tunjukkan keseriusan. Agar terlihat kita sangat menghargai. Tadi kan dia yang terus cari-cari kesalahan. Enggak, aku cuma acting kok, tapi... Jujur ya sayang, kamu sudah terlalu lama. Sudah tidak ada rekaman lagi, jadi suaranya seperti ini. Tidak terlalu bagus. Jadi narasi ini bukan dari Jifeng yang menyuruhku merekam. Benar-benar diatur oleh kepala MA, tapi aku rasa kali ini dia salah menilai situasi. Berlagak sok akrab. Sejak kapan kamu mulai suka mengutak-atik bunga dan tanaman? Hsiaoran memang selalu suka hal-hal yang hanya memperindah permukaan. Semuanya palsu. Sama sekali tidak bisa menutupi kepalsuan dan keburukan kenyataan. Nona-chan, akhirnya kamu berhasil menemukanku. Kamu senggah ya? Kok di mana-mana ada kamu? Ini tidak adil, aku yang datang lebih dulu. Aku malah curiga kamu mengikutiku ke sini. Lagi pula Xiao Shangqi tidak ada di rumah. Sekarang mungkin sedang bersama Hsiaoran. Pulangnya akan sangat malam. Kamu tidak perlu sengaja memprovokasiku. Bagaimanapun, sekarang aku pasrah, ada banyak waktu untuk menunggunya. Nona-chan, sebenarnya mundur di saat yang tepat adalah menghentikan kerugian. Jadi kamu meninggalkan Xiao Mingxuan. Itu benar. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa Xiao Shangqi menghindarimu? Tinggal 2 pemeriksaan lagi. Kenapa aku di sini? Aku harus cepat pulang. Anakku menungguku makan. Lawang, kita cuma periksa kesehatan. Selesai langsung pulang. Kamu. Lausan, aku ingat sekarang. Bukannya kita ke sini untuk medical check up? Ayo pergi. Wartawan I, tentang penyakit lawang ini. Apakah mereka benar-benar mau menerima? Jangan-jangan setelah lihat laporan, mereka mengingkari janji? Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Bibi Wang hanya tidak punya anak. Tidak ada wali, tapi aku sudah memberikan nomor teleponku ke mereka. Kalau ada masalah mereka akan menghubungiku. Panti Jompo meminta kalian melakukan pemeriksaan lengkap untuk mengevaluasi kondisi kesehatan kalian agar bisa merawat kalian dengan lebih baik nantinya. Baik. Baguslah, akhirnya kami punya tempat bergantung. Tapi sayangnya, si Zhao itu yang diuntungkan. Dia sudah melakukan banyak hal buruk, kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya? Iya betul, si brengsek yang mengusir kita itu. Stasiun TV tidak mau menyelidiki, kita yang banyak orang. Dizalimi begitu saja olehnya? Tenang saja, orang seperti dia pasti akan dihukum oleh hukum. Orang seperti ini, cepat atau lambat akan dapat balasannya. Cepat periksa kesehatan, di sini tempatnya. Ayo ke sini. Oh, Eo. Kamu ambil obat. Kondisi kamu sekarang seharusnya sudah baik-baik saja, kan? Kamu peduli padaku? Kamu mengatur Sang Lau dan yang lain untuk periksa kesehatan. Sebenarnya bisa beritahu aku sebelumnya. Aku bisa langsung antar mereka ke sini. Oh iya, soal rekaman itu. Memang diatur oleh kepala MA, waktu itu aku salah paham padamu. Maaf. Bagaimana kamu tahu Xiao Mingxuan akan segera dihukum oleh hukum? Nafas benar. Bukti Zhao Mingxuan. Kamu pasti akan segera melawan balik, kan? Kamu karena hal ini jadi menjauhiku? Kamu terlalu banyak pikiran. Aku tidak mau buktinya. Aku sudah bersumpah di makam ayahku.
hal-hal yang dia jaga. Akan kuambil kembali satu persatu. Aku tahu yang paling ingin dia jaga adalah hidupku dan kakakku. Aku akan dengan caraku sendiri. Menyelidiki hal ini sampai tuntas, aku tidak mau. Dan tidak bisa menjadikan ini sebagai transaksi. Oh ya, siap. Anak-anak memang lebih baik ya. Mainan kecil saja bisa membuat mereka senang. Adik kecil, kamu tidak apa-apa? Maaf, Tante cantik. Kamu cukup berani ya. Tangan terluka juga tidak menangis. Ayahku bilang, luka pasti akan sembuh, tidak perlu takut. Ada apa? Baru saja dipuji berani, sekarang sudah tidak tahan. Air gelembung habis, beli lagi saja. Ayahku terlalu sibuk bekerja, tidak sempat membelikanku. Kalau ibumu, Ibuku di tempat yang jauh. kamu namanya siapa? Namaku Taeyong. Kalau begitu, Ayang, Tante akan ajak kamu cari larutan gelembung. Bagaimana? Baik. Ayo. Tante Fair, aku mau tuang deterjen. Oke, sekarang kita campur air, deterjen, dan gula bersama-sama. Lalu aduk-aduk. Coba deh. Tante Fair hebat, ada wangi-wangian juga. Ah, biasa saja. Waktu kecil, aku bahkan tidak punya mainan gelembung. Cuma pakai tali saja sudah bisa main. Hebat kan? Oh ya, Ayang, kenapa kamu begitu familiar dengan hotel ini? Aku lihat semua orang kenal kamu. Kamu bahkan bisa ambil barang dari dapur belakang. Karena ini rumahku, aku dan ayahku tinggal di hotel ini. Rumahmu? Anak karyawan? Lagi-lagi Xiao Shangqi kecil. Tante Fair, kamu kenal Paman Shang-Chi? Taeyong, biasanya Paman Xiao Shangqi. Bekerja di mana? Tante baru saja bantu kamu buat larutan gelembung. Aku dan Paman Shangqi adalah teman. Haruskah kamu juga membantuku, mengantarku mencarinya? Baik. Aku tahu di mana. Kantor Paman Xiao Shangqi. Aku pernah ke sini. Tunggu sebentar. Aduh, ayahku melarangku datang ke sini. Tenang, paman jahat ini biar aku yang urus. Aku tidak akan beritahu ayahmu. Nona Chen, ini area kantor. Tamu dilarang masuk. Bos Lin, aku mengantar anak temanku mencari ayahnya. Jangan menakuti anak kecil, atau aku akan melaporkanmu. Yakin ini teman? Tante Fair dia ayahku. Nona Chan, kamu mencari bos Xiao ya?
Memanfaatkan anak kecil, tidak keterlaluankah? Tante Fair, baru saja memperbaiki mesin gelembung untukku. Dengarkan, aku baru membantu anakmu. Bisakah kamu tidak menyusahkanku lagi? Siap dari sini. Lenzong, benar apa Wang Qian membuat keputusan? Apa kau pikir dia benar-benar tidak peduli padaku? Seberapa jauh kau tahu tentang masa lalu kami? Atau kau tahu apa yang sebenarnya aku pegang? Aku tinggal di hotel jelekmu ini, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, hanya untuk menemukannya. Apa kau berniat menghalanginya selamanya, atau menghalangiku selamanya? Begini, beri aku 10 menit, kita bertemu di depan hotel angin musim. Ayo, Taeyang. Hari ini senang tidak? Nanti ayah ajak kamu makan enak. Ayo naik mobil. Pakai sabuk pengaman. Mau dibawa kemana? Ini pasar terbesar di Wushu kami. Di sana ada penjual makanan matang. Selalu memberiku ekstra beberapa bakso goreng. Dia juga mengajariku cara membuat sup dan semur kaki babi. Aku penasaran, sebagai anak orang kaya sepertimu, pasti tidak bisa membedakan kacang panjang dan buncis kan? Sawi, kubis, seledri, bayam, mau tidak aku bawa ke tempat tadi? Untuk membedakan ikan mas, ikan gurame, ikan mujair, dan ikan mas? Tak kira kau pernah belanja sayur juga. Tahukah kamu, dibandingkan ke supermarket, orang-orang di sini lebih suka belanja di pasar seperti ini. Dakon, Xiao Shangqi juga suka ke tempat seperti ini? Ayah, Penuh sesak dan berantakan. kalau kau tinggal di sini beberapa waktu, kau juga akan belanja di sini. Membuang waktu. Biasanya bilang kau pemboros, kau tidak senang. Lihat, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Pejinggen. Dari kecil, apa yang kalian berikan padaku? Bahkan yang kuperjuangkan mati-matian, kalian hancurkan. Uang tidak ada. Kalau kudesak, lebih baik kita hancur bersama. Kau menikah denganku kan untuk memutus masa lalu buruk itu. Mau makan tanghulu? Aku tidak mau, kotor dan lengket. Hello. Ini dijual berapa? 10 yuan satu. Amble. Sudah kubilang aku tidak mau. Cicip dong. Aku ada tisu basah, nanti aku bersihkan tanganmu. Sebenarnya kamu datang kali ini bukan untuk membantu Xiao Shangqi, kan? Jangan asal bicara. Apakah Xiao Shangqi tidak memberitahumu? Akulah yang memberitahunya. Kalau Zhao Mingxuan yang membunuh ayahnya, aku selalu berada di sisinya. Aku tahu soal ini, tapi soal memihak. Itu sengaja darimu, kan? Jadi kamu memberitahu Xiao Shangqi supaya dia berhutang budi padamu. Lihat, kamu datang kali ini. Katanya membawa bukti untuk menjatuhkan Zhao Mingxuan. Tapi sudah kubilang beberapa kali, kamu tidak mau menunjukkan. Kamu ingin Xiao Shangqi Mei mohon padamu, Kom. Kamu ingin dia merasa berhutang, jadi dia tidak akan meninggalkanmu. Jia berhutang padamu, jadi dia akan menahanmu di dekatnya, dan kamu punya kesempatan untuk kembali bersamanya, benar kan?
Ternyata seharian ini hanya untuk barang di tanganku. Apa kamu pikir semua orang harus seperti kamu? Harus punya kalkulator di hati untuk hidup? Aku seharian ini membawamu melihat kehidupan kota kecil ini. Aku ingin memberitahumu. Xiaoran dan Xiao Shangqi bisa sampai di sini bukan karena transaksi. Setiap makanan yang mereka makan di sini, setiap jalan yang mereka lewati, setiap hari yang mereka hidupi, semua ini tidak dibicarakan syaratnya dulu, tidak dipikirkan konsekuensinya. Sebenarnya kamu ingin bilang apa? Kemarin kamu bilang bunga-bunga itu hiasan palsu untuk menutupi masalah, tapi tahukah kamu, di hati Xiao Shangqi, ini adalah kenyataan yang paling dia pedulikan. Masih soal itu, tahukah kamu kenapa Xiao Shangqi tidak mau menemuimu? Karena dia tidak akan pernah memperdagangkan perasaan. Barusan aku dengar Tayang bilang, ibunya sepertinya meninggalkannya sejak kecil. Ayah tunggal yang dicampakkan. Jangan sok mengatur di sini. Aku lelah, pulang dulu. Li Hui, Zheng Xia. Saya produser di perusahaan musik ini. Sudah dengar tentang kamu sebelumnya. Juga pernah mendengarkan lagumu yang itu di internet, sangat mengagumi bakatmu. Ingin menandatangani kontrak denganmu. Hanya karena lagu itu? Itu sudah lama sekali. Minggu lalu kamu masih tampil di sini kan? Tapi penampilanku dibatalkan. Li Hui, aku bisa bilang dengan penuh tanggung jawab. Kamu adalah musisi yang aku cari. Untungnya waktu itu aku kembali ambil barang, kalau tidak, aku akan melewatkan bintang masa depan seperti kamu. Musikmu sangat populer. Kalau sudah dirilis, pasti akan disukai. Tentu, ini pertama kali kita bertemu. Kamu bisa pertimbangkan lagi, oke? Aku akan pertimbangkan. Oke. Xiao Shangqi itu sedang membuktikan padamu. Dia bukan lagi orang yang selalu ingin menjadi Xiao Shangqi, menurutmu, apa dia ingin berbaikan denganmu? Dia hanya ingin menjaga janjinya pada ayahnya, tidak menggunakan dirinya sebagai syarat untuk menukar apapun. Sepertinya dia sudah bangkit, aku senang untuknya. Jangan-jangan Chen Fei hanya menggerta? Kalian berdua bisa serius nggak sih? Kalau menurutku, besok kita ke toko board game saja. Di sini nggak seru buat main. Besok aku nggak bisa, ada urusan. Urusan apa? Aku belum bilang ke kalian, waktu itu kita di tempat Hauge, ada seorang produser musik yang dengar aku nyanyi, lalu ingin menandatangani kontrak denganku untuk membuat musik bersama. Beneran? Maksudnya apa? Lalu kamu masih ada waktu buat nongkrong sama aku nggak? Kamu anak manja ya? Apa kamu nggak bisa makan atau nyebrang jalan sendirian setiap hari? Bahkan kalau aku nggak tanda kontrak, aku juga hampir nggak tahan. Urusan aku tanda kontrak atau nggak, ngapain kamu ikut campur? Aku cuma ingin kamu berpikir jernih. Jangan buru-buru menjual dirimu. Aku sudah berpikir jernih, terima kasih ya. Ayo lanjut, sekarang giliranmu. Benarkah? Pulang. Kaki, Kok kamu di sini? hari ini gue ajak kamu ke tempat seru, di kawasan baru-baru buka. Arena Go-Kart. Gue enggak ikut, gue janjian mau ngobrol sama Kak Ji. Enggak lah. Dia sampai segitunya buru-buru cari kamu tiap hari? Kak Jin Gagumi baka Kakui, ada masalah? Kak Hui, menurut gue sih, ini bukan hal sepele, kita harus pertimbangkan matang-matang. Lagi pula lihat tuh, cuaca pas banget buat main go-kart, ayo cepetan. Gue tahu kamu masih belum move on. Tapi kamu juga nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu takut kalau gue udah kontrak sama perusahaan, nggak ada waktu nemenin kamu. Nongkrong-nongkrong gitu ya? Tapi gue juga punya mimpi yang harus dikejar, bikin musik selalu jadi impian gue. Kamu tahu kan, gue pasti akan ambil langkah ini. Kalau temenan jangan ngomong yang enggak-enggak. Gue pergi dulu. Bukan itu maksud gue. Nona Chan.
Kamu ini. Makanan Jifeng udah bosen ya? Coba yang lain dong. Bukan, maksud gue kalau kamu mau makan bakpao. Tiap Jumat malam, dapur belakang Jifeng. Ada fasilitas karyawan, bakpao bikinan gue lebih enak. Suka isi daging sapi daun bawang? Siapa yang mau makan bikinan kamu? Gue udah siapin koper dan check out. Kamu balik ke Hupu? Gue mau kemana urusan kamu? Papa, Tante Fair. Pelan-pelan, kok pulangnya cepat banget? Tadi guru TK nelpon, kamu nggak ada di hotel. Katanya ada beberapa anak di kelasnya muntah-muntah. Khawatir norovirus, jadi anak-anak dipulangin dulu. Kalau gitu sore ini kamu ikut gue di hotel ya. Ayo ikut gue ke kantor. Kebetulan hari ini tante gue izin nggak masuk. Gak apa-apa, gue cari teman shift yang bisa jagain dia. Taeyang, ayo main sama aku yuk. Aku mau main sama Tante Fair. Katanya kamu Odar check out? Makasih udah nemenin beberapa hari ini. Aku balas budi deh. Ayo Taeyang. Ayo. Ya, wah. Tante Fair Aquayarina. Sembanjanaya. Gambar wajah. Hidung. Mulut mata. Rambut. Cantik tidak? Taeyang. Apa ini? Ini buku foto yang dibuat ayahku untukku. Kata ayah, anak kecil tidak punya ingatan, jadi dia mencatatnya untukku. Oh ya, Tante Fair, kamu masih ingat? Masa kecilmu? Aku lebih suka melupakannya. Masa kecil itu tidak menarik. Tante Fair, aku tidak bisa baca tulisan di sini. Bisakah kamu bacakan untukku? Malam ini hotel sangat sibuk. Halo. Setelah memandikan Taeyang dan memberinya susu, tidak mengikuti prosedur tidur, langsung tidurkan dia. Malah meninggalkannya di pusat anak untuk bermain sendiri. Setelah 1 jam bersemangat, anakku mengantuk dan lapar. Menangis keras selama lebih dari 10 menit. Ini pertama kalinya dia menangis seperti ini, sangat menyedihkan dan menyesal. Hari ini memberi Taeyang buah pertama, apel besar, takut tidak mudah dicerna. Dikukus selama 5 menit, karena ini buah. Tidak dicampur dengan bubur beras, juga tidak bisa dibekukan. Hanya menyisakan 1 kotak untuk dimakan sore. Ekspresi Taeyang memberitahuku, asam sekali. Taeyang akhir-akhir ini sangat suka sebuah buku bergambar berjudul Xiao Bo Pergi ke Peternakan, setiap hewan di setiap halaman. Dia bisa mengenalinya. Saat rewel, cukup bilang, cari Xiao Bo, dia langsung berhenti. Ajak Taeyang makan pangsit. Dia menjilat sedikit kerang pedas tumis. Mengecap rasanya lama, lalu bertanya apakah boleh pakai tisu untuk membersihkan lidah. Cita-cita pertama Taeyang adalah menjadi masinis kereta. Ini harus kucatat untuknya. Hari ini Taeyang pertama kali masuk TK. Anakku akan besar. Setiap pagi memutuskan baju apa yang akan dipakai anak. Lebih sulit daripada pekerjaan apapun. Hari ini Taeyang pertama kali bertanya tentang ibunya. Ku beritahu dia, semua hal yang membahagiakan adalah cinta yang dikirimkan oleh ibu. Anakku, sebenarnya merasakan kebahagiaan adalah kemampuan yang hebat. Ini bukan keberuntungan, juga bukan takdir. Suatu hari nanti, kamu sendiri bisa menciptakannya. Malam ini semangat ya. Boss Lin, lihat. Putra Deju berkencan dengan wanita misterius di luar negeri. Sepertinya sudah move on, Nona Chen ini. Walau di pernikahan 2 pria berkelahi demi dia. Tapi lihat, akhirnya sia-sia saja.
Perpanjang masa inapnya, biaya kamar tanggung ke akun pribadi saya. Nanti saat antar kartu kamar. Kasih tahu dia ada promo menginap 5 gratis 3. Tapi bukannya dia mau balik ke Hupu? Kalau mau balik, ngapain dia setia temani? Tayang? Kayaknya dia nggak ada tempat lain. Katanya akhir-akhir ini jarang pesan makan di restoran. Mungkin lagi bokek kali ya? Ya udah lakukan sesuai kataku. Oak. Dasar bocah. Seperti bapakmu suka rusak sepatu, harus beli lagi nih. Dini sekali datangnya. Aku baru mulai masak. Baksonya masih lama lagi. Denger ya, jangan remehin skill gue. Ini benefit karyawan paling dicari di Jifeng. Kamu bisa bikin? Wah, jempolnya lihai. Ini kan emang tugas perempuan. Maksudnya? Diskriminasi gender nih? Di dunia sekarang, mana ada hal yang cowok enggak bisa lakukan? Enggak ada juga yang cewek enggak bisa. Contohnya gue. Waktu gue ngurusin Tayang sendirian. Dia masih belum setahun kayaknya. Popok, susu, perlengkapan bayi. Gue beneran blank, enggak ngerti apa-apa. Sekarang gue sadar, internet dan teknologi itu dua senjata ampuh. Cowok jadi ibu bukan hal mustahil. Itu silin emang emak-emak. Belum terima kasih nih. Kemarin kamu mix matchin baju Tayang. Gomong, kedepannya gimana rencanamu? Kenapa? Ini mau jadi emak pengganti atau mau nyari? Konsultan gaya buat anakmu? Enggak, cuma nanya aja kok. Beberapa hari lalu, gue lihat berita Xiao Mingxuan tiba-tiba. Itu aneh ya? Pokoknya selain dia, nanti juga akan ada Chen VR nomor 3 dan 4. Tapi jujur saja, aku lebih cantik atau dia? Yang lebih baik darimu dibanding dia. Bukan cuma soal cantik. Aku tadi mengukus bakpao, kayaknya sudah matang. Aku lihat dulu.
Ini yang baru matang, datang coba cicipi. Masih hangat, cepat hangatkan perut. Hati-hati panas. Gimana? Waktu kecil yang paling kuidamkan adalah bakpao daging sapi dan daun bawang buatan ibuku. Tapi hanya saat adikku mau makan, dia baru bikin. Dan sekali aku cuma boleh makan satu. Kalau kebanyakan, gemuk, nanti nggak ada yang mau. Kedepannya bakpao di sini. Senaknya saja. Hello. Sudah larut malam, kamu masih di pabrik tanah? Kalau gitu aku suruh Xiaomo jemput kamu ya. Oh. Ini Xiao Shangqi. Belakangan ini siang malam. Menyelidiki proyek-proyek Xiao Mingshuan. Beberapa hari ini, dia keliling stasiun tanah dan stasiun pengaduk wusu. Semuanya sudah dia datangi. Mengandalkan dirinya masih muda, nggak istirahat yang cukup. Biarkan aku ketemu dia sekali. Aku dengar sekretarisnya bilang, ini baru data asli 2 proyek itu. Data di perusahaan palsu. Zhao Mingshuan menyimpan 2 dokumen ini di brankas waktu aku pergi buru-buru. Cuma sempat foto beberapa, jadi pasti nggak lengkap. Nggak apa-apa, yang penting sudah ada target. Nggak perlu lagi cari jarum di tumpukan jerami. Kenapa? Aku sangat suka wusu. Aku mau mulai baru di sini. Jangan khawatir, aku di sini sendirian. Mulai baru. Xiao Shangqi, kamu tahu aku. Selama ini aku selalu merencanakan setiap langkah sebelum melangkah. Tapi sampai di wusu baru sadar, terlalu berhati-hati. Benar-benar mengurangi banyak kejutan. Sekarang baru tahu. Kebahagiaan adalah sebuah kemampuan, bukan takdir atau keberuntungan. Apalagi transaksi. Jadi aku coba melangkah dengan ketidakpastian. Bisa nggak dapat yang kuinginkan. Terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan menyiapkan 2 orang yang bisa dipercaya untuk menyelidiki di UPU. Tidak perlu. Aku tahu siapa yang lebih cocok untuk melakukan ini. Kakak, Xiaoqi, aku tahu sekarang kamu ingin membunuhnya. Tapi kita semua harus tenang. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai bukti. kita harus segera berdiskusi. Tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Beri aku waktu untuk berpikir. Bros ini, dari perayaan 10 tahun Yunlan, saat kita pertama kali memakai jas. Ayah yang memberikannya pada kita. Waktu ditanya ayah, kamu bilang sudah hilang. Ternyata masih ada. Di hatiku. Dulu pernah hilang, tapi sekarang aku sudah menemukannya kembali, Kak. Kita harus menyelamatkan Yunlan. Baik. Mingxian. Aku ingin bicara denganmu. Sekarang aku pemegang saham terbanyak di Yunlan. Aku yang menentukan.
Aku minta kamu memberiku kesempatan. Boleh? Baik. Sampai jumpa nanti. Xiao Michuan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bos Xiao. Jangan salah paham. Dia bukan datang untuk menuduhku. Dia datang meminta belas kasihan.